Salam saudaraku, percaya bahwa hari ini Anda pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Hari ini saya menyampaikan ada 10 hukum tentang tabur tuai. Nah, oleh karena itu Anda perhatikan baik-baik apa yang saya mau sampaikan hari ini, bahwa yang namanya menabur dan menuai ada hukumnya. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita harus menabur benih. Kalau Anda ingin menuai, maka Anda harus menabur benih. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-126 ayat 6, firman Tuhan katakan begini. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, kekasih Tuhan, pada waktu Anda mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa kalau Anda ingin menuai, maka Anda harus menabur. Dan tidak ada orang yang menuai tanpa dia menabur. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kalau Anda ingin supaya sesuatu Anda terima, maka Anda harus menabur. Lalu yang kedua, tentang hukum menabur dan menuai ini, kita harus bekerja keras. Jangan sampai pada waktu Anda sudah menabur, Anda ongkang-angking, tapi ternyata bahwa pada waktu kita sudah menabur, maka kita ada bekerja keras. Sama halnya dengan petani, pada waktu dia sudah menanam benih, maka dia bekerja keras, ngasih pupuk dan sebagainya. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Anda perhatikan di ayat ini, seorang petani haruslah dia bekerja keras supaya dia dapat melihat yang namanya panen yang dia terima itu bisa berhasil dengan baik karena ada kerja keras. Dimanapun yang namanya orang bekerja, haruslah bekerja keras. Apalagi seorang petani, dia menanam benih, maka dia harus bekerja keras. Lalu yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah kita harus menanam apa yang ingin kita panen. Kita harus menanam apa yang kita ingin panen. Misalnya kalau Anda ingin panen yang namanya mangga, maka Anda menanam yang namanya mangga. Kalau padi misalnya, Anda menanam padi. Sama halnya ketika Anda ingin menanam kebaikan, maka Anda akan menuai kebaikan pada waktu Anda menanam. Jangan sampai Anda berpikir bahwa pada waktu Anda menabur benih mangga, Anda akan menuai yang namanya jambu. Tidak mungkin seperti itu. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, maka itu juga akan dituainya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang berkata kepada saya, wah, sekarang Bapak sudah mulai menuai ya. Maksudnya gimana? Bertahun-tahun yang lalu sudah lama Bapak menabur kebaikan, maka pada saat ini Bapak sudah menuai. Ya, saya katakan benar. Maka janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kalau kita menabur kebaikan, maka pada waktunya kita akan menuai kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, camkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini.
Lalu yang keempat, apa yang saya mau sampaikan? Yang keempat adalah benih yang kita tanam harus mati terlebih dahulu. Benih yang kita tanam harus mati terlebih dahulu. Nah, apa kaitannya dengan yang namanya dalam kehidupan kita? Kita kalau menabur, itu nggak ada motivasi yang lain. Selain murni, selain tulus kita menabur. Jadi kalau kita menabur, benih itu harus mati terlebih dahulu. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-36 firman Tuhan katakan, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu." Jadi kalau kita menanam benih, maka dia harus mati terlebih dahulu baru dia tumbuh. Oleh karena itu harus sabar. Harus dengan sabar, harus tulus. Lalu yang berikut, yang kelima, kita akan melihat hukum tabur tuai ini. Yang kelima, kita harus menentukan ukuran yang kita panen. Kita harus menentukan ukuran yang kita pakai. Maksudnya begini. Kalau Anda misalnya menanam benih 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, atau 1 hektar. Jadi Anda sendiri sudah tahu, sudah paham bahwa Anda kalau menanam sekian biji atau menanam sekian hektar, maka Anda akan panen sedemikian rupa. Jangan sampai Anda berpikir Anda menanam sedikit lalu Anda ingin panen banyak. Tidak seperti itu. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 firman Tuhan katakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Jadi tergantung seberapa banyak Anda menabur. Makanya dalam persembahan, dalam memberi, ya di situ dijelaskan bahwa pada waktu kita menabur, maka kita akan menuai apa yang kita tabur. Di sini dikatakan bahwa orang yang menabur sedikit maka dia akan menuai sedikit juga. Jadi Anda jangan iri kalau ada seseorang yang menabur banyak lalu dia menuai banyak. Anda jangan iri. Kenapa ya orang itu sekarang menuai? Wah, luar biasa, banyak banget. Karena Anda harus memahami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa pada waktu Anda menabur sedikit, maka Anda akan menuai sedikit juga. Tetapi pada waktu Anda menabur banyak, maka Anda akan menuai banyak. Siapa yang mengatakan? Firman Tuhan katakan seperti itu. Lalu yang keenam, kita harus menanam di tanah yang baik. Karena kalau Anda menanam di tanah yang baik, maka Anda akan menuai. Tapi kalau Anda menanam di tanah yang berbatu-batu atau semak duri, maka itu tidak menghasilkan. Anda tidak akan panen karena Anda menanam di tanah yang berbatu-batu. Nah, kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ditanam, menabur di tanah yang baik. Kalau kita ilustrasikan, hari-hari ini di manakah tanah yang subur, tanah yang baik itu? Misalnya Anda memberi, menabur kepada orang yang susah, itu tanah yang subur, tanah yang baik. Atau di rumah Tuhan, Anda menabur di rumah Tuhan, itu adalah tanah yang baik.
Atau mungkin ada orang yang sedang membutuhkan keperluan dia hari-hari. Anda menanam di situ. Itu adalah tanah yang baik. Atau dalam ladang penginjilan. Itu adalah tanah yang baik. Intinya adalah kita menabur di tanah yang baik. Itulah hukum tentang menabur dan menuai. Lalu yang ketujuh, kita harus sabar menantikan musim menuai. Pada waktu misalnya seseorang menanam jagung, hari ini dia tanam, maka tidak mungkin besok atau lusa tanaman itu dipanen. Atau misalnya Anda menanam yang namanya padi, tidak mungkin padi itu besok atau lusa langsung dipanen. Sama halnya dengan Anda menabur firman Tuhan kepada keluarga, kepada orang-orang yang belum diselamatkan, Anda menabur. Mungkin saja orang itu belum langsung bertobat, tapi cepat atau lambat, karena firman Tuhan katakan bahwa apa yang ditaburkan, firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Demikian juga dengan kebaikan. Pada waktu Anda menabur kebaikan, maka Anda harus sabar. Karena itulah sebabnya kenapa kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan tentang tabur tuai ini. Kita harus sabar. Mungkin Anda pelayanan, mungkin Anda menabur firman Tuhan. Ada orang yang Anda doakan, Anda menyampaikan firman Tuhan, dia belum bertobat. Tetapi sabar. Di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai 29 firman Tuhan katakan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya. Dalam bulir itu, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi kalau Anda selama ini menabur, belum menuai, sabar. Karena ada waktunya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, pada waktu pembangunan gereja membutuhkan yang namanya uang, saya cerita kepada istri saya, kita punya pespa pada waktu itu. Lalu pada waktu itu kita bernasar, kita berjanji bahwa kita mau sumbang yang namanya pespa itu. Lalu kita jual pespa itu, lalu uangnya kita berikan ke gereja. Bukan hanya itu, yang namanya cincin nikah pada waktu itu kita tabur di gereja yang membutuhkan. Bukan gereja yang sekarang, tetapi ada orang lagi membangun pada waktu itu, kita lagi ibadah di situ dan kita sepakat cincin nikah kita itu diberikan. Dan Anda tahu bahwa pada waktu Anda menabur, tadi dikatakan bahwa Anda menabur dengan mencucurkan air mata, maka Anda akan menuai dengan sorak-sorai. Tetapi intinya di sini adalah kita harus tahu, harus sabar, kita harus mengerti ada musim menuai. Jadi kalau hari-hari ini saya lagi menuai, ada banyak orang, wah Bapak sedang menuai, tapi saya kasih tahu. Tahukah Anda bahwa saya udah menabur bertahun-tahun yang lalu lamanya, bahwa saya menabur, ada motor,
Ada cincin nikah ditabur, dan kalau sekarang saya menuai memang kebenaran firman Tuhan. Inilah waktunya saya menuai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau Anda menabur, kekasih Tuhan, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau sekarang ini ada kesempatan Anda untuk menabur, mari tabur di gereja Tuhan, dalam ladang pelayanan, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Waktu Anda menabur, maka Anda pasti akan menuai satu hari kelak. Lalu yang berikut kita belajar yang ke-8. Firman Tuhan katakan tentang hukum tabur tuai ini. Kita harus menjaga kehidupan kekristenan kita. Artinya kita harus memiliki motivasi yang murni kalau kita mau menabur. Jangan sampai kita, wah nanti saya tabur begini, artinya hitung-hitungan, wah saya tabur begini, nanti saya tuai begini. Jadi Anda harus murni, harus menjaga kehidupan kekristenan kita. Jangan sampai pada waktu kita menabur benih, menabur kebaikan, menabur firman Tuhan, motivasinya salah. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 5-7 firman Tuhan katakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ada kalanya pada waktu kita menabur harus memahami bahwa kita harus menjaga kehidupan kita. Berdoa, Tuhan saya harus menabur berapa? Saya harus menabur di mana? Jangan sampai Anda menabur di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang berduri, semak duri, maka Anda akan kecewa karena Anda tidak menuai. Lalu yang ke-9, apa yang saya mau bagikan tentang tabur tuai ini, kita harus siap menanam lagi setelah panen dalam pengharapan. Jadi pada waktu Anda udah panen nih, udah banyak Anda panen, berlipat kali ganda, 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Nah jangan berhenti, wah ini saya udah panen nih. Nah Anda bersiap lagi menabur benih yang baru dengan pengharapan. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan. Nah, kebenaran firman Tuhan ini menolong kita supaya kalau kita menabur benih yang baru, kita harus menabur dengan pengharapan. Ada harapan. Jangan sampai pada waktu kita menabur nggak ada harapan di situ. Tapi kita harus memiliki harapan. Lalu yang ke-10, apa yang Tuhan ingatkan? Percayalah bahwa Allah memberi pertumbuhan. Percayalah bahwa Allah memberi pertumbuhan. Pada waktu Anda menabur yang baik, kebaikan-kebaikan Anda tabur, firman Tuhan Anda tabur, percayalah bahwa Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Mungkin Anda selama ini sudah menabur firman Tuhan, dan Anda melihat bahwa apa yang Anda lakukan, Anda melayani seseorang, tapi kenapa ini nggak bertumbuh? Didoakan bahwa firman Tuhan yang disampaikan, biar Tuhan yang menumbuhkan firman itu di hati seseorang.
Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 firman Tuhan katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kekasih Tuhan, kalau Allah yang memberikan pertumbuhan, saya menanam, ada orang lain yang menyiram, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini boleh membangun saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Dan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Anda harus menabur dan Anda pasti menuai apa yang Anda tabur. Taburlah kebaikan, maka Anda akan menuai kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari tundukkan kepala kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar tentang hukum menabur dan menuai. Kami boleh memahami ya Tuhan, pada waktu kami menabur, maka kami percaya kami akan menuai satu hari kelak. Ajar kami ya Tuhan, pada waktu kami menabur, maka kami senantiasa boleh melakukan dengan tulus. Ajar kami agar kami sabar untuk kami boleh menanti masa-masa panen, musim menuai. Dan ajar kami senantiasa ya Tuhan, supaya kami diberikan kepekaan dan kami boleh menabur di tanah yang baik, di tanah yang subur. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang selama ini merindukan mereka menuai, biarlah mereka juga boleh belajar menabur ya Tuhan. Supaya pada waktu mereka menabur, pada akhirnya mereka akan pasti menuai. Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, siapkan hatimu, aktifkan imanmu, terima berkat dari Bapa kita, dan angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.